Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang mau kita bahas hari ini yaitu kelompok makhluk hidup mikroskop. Kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil disebut makhluk hidup mikroskopis. Nah, di sini contohnya yang pertama ada bakteri Escherichia coli. Oke, ini dilihat dengan mikroskop elektron, bentuknya agak nyata. Yang kedua, gambar yang B, ini digunakan mikroskop cahaya. Pada pengamatan makhluk hidup yang berukuran kecil, kamu memerlukan alat bantu yang disebut mikroskop. Sebelum memulai kegiatan ini, sebaiknya kita mempelajari terlebih dahulu tentang mikroskop dan bagaimana cara menggunakan mikroskop tersebut. Perhatikan penjelasan di bawah ini. Mengenal dan menggunakan mikroskop. Nah, bagian-bagian mikroskop, yang pertama di sini ada lensa okuler, terus ada tabung, kemudian ada skrup pengarah kasar, skrup pengarah halus, ini ada pegangan sedia, sendi inklinasi, kondensor, diafragma, cermin, dan kaki. Oke, yang pertama lensa okuler. Lensa okuler berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Nah, lensa ini berhubungan erat dengan mata. Pertama kali mata kita melihat di sini ya, lensa okuler. Terus kemudian yang kedua ada tabung mikroskop. Tabung mikroskop berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Di atasnya ada lensa okuler, di bawahnya kemudian di sini ada lensa objektif. Lensa objektif. Kemudian selanjutnya ada skrup pengarah kasar. Skrup pengarah kasar itu fungsinya untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah secara cepat. Ini tabung bisa digerakkan, tabung bisa dinaikkan atau turunkan secara cepat dengan skrup pengarah kasar. Sedangkan yang skrup pengarah halus itu untuk memutar tabung secara pelan atau halus. Kemudian selanjutnya ada pegangan. Pegangan mikroskop ini fungsinya untuk dipegang ketika dipindahkan atau diletakkan di meja. Terus kemudian ada yang namanya lensa objektif. Nah, ini lensa objektif. Yang keenam, lensa objektif. Ini ada 3 buah di sini, lensa objektif. Fungsinya untuk apa lensa objektif? Digunakan untuk memperbesar bayangan benda yang ada di mikroskop yang terdapat di meja sediaan. Nanti pantulan cahayanya akan dipantulkan ke atas bersama lensa okuler sini. Terus kemudian ada pegangan setia. Pegangan setia ini fungsinya untuk memegang preparat atau bahan makhluk hidup yang mau kita amati. Nah, di sini pegangan sedia. Selanjutnya ada yang namanya sendi inklinasi. Nah, ini untuk menaik turunkan meja mikroskop. Selanjutnya ada kaki mikroskop, ini untuk berpijak pada meja. Terus kemudian ada cermin untuk memantulkan cahaya. Kemudian ada diafragma untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Kemudian ada kondensor. Kondensor fungsinya untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam lensa objektif. Selanjutnya cara menggunakan mikroskop. Yang pertama di sini yaitu kita ambil mikroskop dari tempat penyimpanan dengan menggunakan tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop. Terus kemudian tangan kiri memegang alas mikroskop. Kita meletakkan mikroskop ke tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Terus kemudian yang kedua yaitu memutar revolver di sini, sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Nah, ini diputar nanti akan berbunyi klik. Yang ketiga, memasang lensa okuler. Nah, ini lensa okulernya dipasang, memiliki perbesaran sedang, cahaya tampak terang berbentuk bulat yang dapat diperoleh dengan cara mengatur diafragma. Diafragmanya juga diatur bagian bawahnya untuk mendapatkan cahaya yang terang. Mengatur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruang. Selanjutnya yang keempat, yang D, menyiapkan preparat yang akan diamati dan meletakkannya pada meja. Nah, ini preparatnya diletakkan pada meja.
Mengatur bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat dan jepitlah preparat dengan penjepit objek. Nah, di sini nanti setelah diatur di tengah, nanti dijepit di sini biar tidak kemana-mana preparatnya. Yang kelima yaitu mengatur fokus untuk memperjelas gambar dengan cara memutar makrometer secara perlahan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Nah, di sini pemutar kasar yang disebut makrometer, di bawahnya ada mikrometer disebut dengan pemutar halus. Nah, ini diputar terus sehingga lensa objektif dapat memantulkan bayangan dari benda di sini ya, sehingga terlihat di lensa okuler. Setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran 10, 40, atau 100. Nah, ini untuk memperlihatkan perbesaran kuat, lensa objektifnya bisa kita putar-putar dengan perbesaran 10, 40, atau 100 dengan cara memutar revolver. Ini atasnya diputar revolvernya sehingga bunyi klik, usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Selanjutnya, kelompok Monera adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri selnya tidak memiliki membran inti atau disebut prokariot. Bersel satu mampu berkembang biak dengan membelah diri. Makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah kelompok Monera. Contoh Monera adalah bakteri dan alga. Ini contohnya, yang pertama ada Mycobacterium tuberculosis. Ini bakteri yang menyebabkan penyakit TBC, dilihat dengan mikroskop cahaya. Dan yang B di sini ada bakteri Mycobacterium tuberculosis, dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ini lebih jelas gambarnya dibanding yang menggunakan mikroskop cahaya. Kemudian kelompok Protista, ciri-cirinya sebagai berikut. Selnya memiliki membran inti yang disebut dengan eukarioti. Kalau tadi yang tidak memiliki membran inti disebut prokariot. Di sini contohnya ada amoeba, Euglena, dan Paramecium. Selanjutnya kelompok jamur atau biasa disebut dengan fungi. Kelompok jamur merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan sisa makhluk hidup yang lain yang sudah mati. Terus tidak berklorofil, spora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Nah, jamur ini ingat ya, bukan tumbuhan. Jamur hidupnya di tempat yang lembab, bersifat sapropit, organisme hidup yang makan dari bahan organik yang sudah mati atau sudah busuk, dan bersifat parasit. Pada jamur umumnya berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Contoh jamur yaitu jamur roti, ragi tape, jamur tiram putih, dan jamur kayu. Ini proses perkembangbiakan dari jamur. Nah, ini spora ya, sporanya ada di sini. Terus kemudian ada hifa akan membentuk sporangiopor. Sporangiopor di sini akan memiliki sporangium. Nah, sporangium ini akan pecah nih, sporangiumnya akan pecah dan keluarlah spora berbentuk seperti titik-titik ini. Terus kemudian di bawahnya di sini bukan akar namanya, ini namanya hifastolon. Nah, kemudian hifastolonnya akan berkembang menjadi jamur baru. Sporanya juga akan berkembang menjadi jamur baru. Nah, ini jamur ketika berukuran dewasanya. Jamur dibagi menjadi 6 divisi, yaitu Mycotonia atau jamur lendir, Oomycotina, Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Selanjutnya kelompok tumbuh-tumbuhan atau plankton. Nah, ini tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu ada tumbuhan lumut atau Bryophyta, yang selanjutnya ada tumbuhan paku, ada Pteridophyta, dan yang ketiga ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Kelompok hewan atau animalia secara garis besarnya dibedakan menjadi 2, ada invertebrata atau avertebrata. Ini hewan tidak bertulang belakang, nggak punya tulang belakang. Vertebrata ini hewan yang memiliki tulang belakang. Oke, sekarang kuisnya, yaitu yang pertama jelaskan langkah-langkah penggunaan mikroskop cahaya. Yang kedua, sebutkan kelompok-kelompok makhluk hidup. Kalian tulis jawabannya di kolom komentar YouTube ini ya. Kalian tulis jawabannya di kolom komentar YouTube